Alhamdulillah tadi setelah tahu dari informasi dari tim lawyer yang duluan menginformasikan terkait yang apa ya, yang pencemaran nama baik dan lain-lain, itu masih sifatnya internal dan sifatnya belum Nusantara, sehingga harus ke Polda dulu. Ya, dilimpahkan ke Polda dulu. Nah, dengan itu kami masuk dan yakin bahwa yang kita masuk ajukan ini adalah nasional. Salah satunya yaitu terkait dana titipan yang 50 karena jumlah di atas 25. Yang kedua terkait adanya pelaporan customer yang mengaku melapor. Nah, itu gimana tuh? Itu dicek. Kita minta cek tadi. Kita minta cek. Jadi dicek secara online. Tapi bersyukur tadi yang datang memang ketua secara sistem katanya. Secara sistem memang kalau harus ketua umum yang datang yang meminta. Dan kebetulan saya ada, jadi bisa langsung dibantu ya Pak Sekjen ya. Langsung dibantu untuk melihat, dan juga Pak Sekjen juga ada sebagai sekjen di dalam komunitas ini. Dan komunitas kami itu lengkap surat-suratnya, dan sehingga kita bisa mengecek ya Pak, bisa dibantu dengan sangat luar biasa, dibantu di dalam Pak, dibuka, disuruh tunggu untuk dilihat di sistem ya Pak Sekjen ya. Lanjut silakan Pak Sekjen. Jadi begitu dilihat di sistem, beliau Pak Irwan kalau nggak salah ya, yang ada 2 orang yang menemui kita. Jadi sebelum mereka buka sistem itu nanya dulu detailnya, mulai dari apa Mimes, sejauh mana kasusnya sudah menang, dan kemudian terkait dengan pihak-pihak yang melaporkan lagi, siapa-siapa namanya, diambil semua daftar namanya, ya 5 tim itu yang ada fotonya di ini semua. Kita berikan kemudian fotonya. Dicek apa benar dia sudah ada laporannya masuk atau tidak, karena kami juga sampaikan menurut informasinya ini sudah di wilayah daerah juga melapor katanya. Dia bilang kalaupun di wilayah mau di Papua manapun tetap akan kelihatan. Kalau di sini kita akan buka sistem untuk ngecek semua gitu secara online. Nah itu setelah lengkap data-data yang dia harapkan, mungkin sebagai kekuatan juga untuk membuka sistemnya, karena nggak semudah itu juga ya biasanya. Akhirnya dia bukalah sistem. Begitu dia lihat bahwa dari seluruh Indonesia ini baru ada di Polda Jawa Timur, Polda Surabaya yang laporan terkait Mimiles. Itu pun di tahun 2019. Berarti ya terkait kasus tadi, kasus yang lama tadi yang sudah dimenangkan gitu. Sehingga beliau bilang ini yakin nggak ada laporan sampai detik hari ini. Namun kalau ada yang mengaku bahwa ada laporannya, minta saja suratnya. Kalau dia berani memalsukan, nah itu sebagai bukti lagi bahwa bisa sudah pelanggaran total gitu, bahwa ini pembohongan publik yang secara fakta karena ada bukti suratnya tadi. Tapi kalau selama ini belum menunjukkan bukti surat, ya berarti itu belum dianggap benar-benar memang belum masuk gitu. Iya. Seperti itu. Bahkan beliau tadi sempat foto bareng juga karena dia bilang foto bareng juga. Ini aja beritanya supaya customer nggak gaduh gitu kan. Kita melaporkan bahwa ini aspirasi dari customer juga. Jadi tadinya foto mau di dalam ya, mau tapi di dalam. Dia bilang lebih bagus di luar tuh ada tulisan Bareskrimnya. Dia bilang ayo kita keluar, kita foto bersama di situ saja Bu, dan tenangkan seluruh customernya dengan foto ini. Ya senang juga gitu, dan mereka sangat membantu. Ya, akhirnya ya kita harus koordinasi dengan Pak Tito juga untuk dengan tim untuk kelanjutannya. Oke. Yang nanti Pak. Sisi positifnya yang laporan yang kita kira 7 April itu kan ternyata belum. Tidak ada lah, tidak ada. Betul. Kalau gitu nanti tim agenda berikutnya konsultasi dulu di Polda. Tapi biar konsultasi dulu Pak ya. Biar besok ada jeda dulu konsultasi. Nanti Rabu udah matang baru kita jalan lagi. Ya, kalau kita sih
Mungkin ya tetap ya harus ditindak juga mereka Pak, diberi efek jerah karena customer yang meminta ya. Untuk itu saya rasa harus tetap dijalankan Pak, karena berhubung itu ada bukti-bukti yang sudah lengkap yang kemarin kita serahkan itu kan ya. Itu bisa diangkat lah karena ini mengganggu. Makanya kami pun tadi berbicara kepada Bareskrimnya, kita bilang Pak, kami itu membawa kepentingan banyak orang ya. Ini hanya segelintir orang yang menyatakan oknum-oknum ini adalah mewakili customer. Ternyata juga dari segelintir ini belum tentu juga ada beberapa yang tidak customer ya, yang bukan customer dan memprovokator di dalam grup-grup yang ada. Dengan adanya mereka mengupload foto ya, foto seakan-akan mereka itu sudah melaporkan ke Bareskrim. Sampai tadi juga dari pihak Bareskrimnya sendiri bilang, wah kan kami tunjukkan foto tersebut yang viral ya. Dia bilang, wah ini foto-foto ini nih di crop, bisa aja nih di crop Bu, ini bukan di sini Bu, sudah lihat kan ruangan-ruangan di sini, ini bukan di sini. Nah oknum-oknum ini wah, jadi intinya customer minta untuk tetap ditindaklanjuti. Oke, baik. Seperti itu. Jadi, ya Pak Sekjen ya. Iya. Setuju Pak. Setuju. Untuk efek jerah ya. Efek jerah. Betul. Bahkan beliau minta juga kalau memang dia menunjukkan bukti bahwa sudah melapor, yakin itu palsu dan itu bisa sebagai bukti juga untuk melaporkan dia. Jadi ya itu pasti dispalsukan. Surat laporan palsu ya. Benar. Ya. Karena di sistem Tidak ada di terlihat. sistem. Iya. Oke. Dan sampai kami pun ditunjukkan ini kalau laporan surat tuh seperti ini ya Bu, ditunjukkan. Kasih lihat contohnya. Dikasih siapa lihat tahu- contohnya. Siapa tahu ada dapat seperti ini yang dia tunjukkan. Nah, Ini laporkan contohnya sekarang. laporannya seperti Iya, ini ya Bu. sebagai bukti Ini ada sudah. laporan seperti ini, baru ini yang keduanya seperti ini dan ada tanda tangan saya katanya. Tanda tangan saya pasti ada di sini Bu, dia bilang. Tanda tangannya Bapak. Bapak yang Pak tadi, Dewan. ya yang Iya. menerima tadi dengan cap. Jadi seperti itu. Nah ini kepentingan orang banyak harus kita utamakan. Dan itu yang kami bahasakan juga tadi Pak ke Bareskrim, bahwa ini adalah suara dari keseluruh customer yang merasa ini sangat mengganggu dan kepentingan orang banyak harus kita utamakan. Iya. Jadi itu mungkin ya Pak Tito. Oke, baik. Oke. Jadi melanjutkan diskusi kita kemarin bahwa dari pihak KBMI ya, dari KBMI kan sudah menyerahkan mandat kepada PT ACM untuk mengambil tindakan hukum. Betul, ya. Dan Pak. kita juga udah inventaris bukti-buktinya ya. Kita siap untuk proses secara hukum. Ya. Terus. Ya kita sangat senang sekali atas nama customer nih Baik. Pak, dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh tim dari Pihak manajemen ya, Iya. dan juga kuasa hukumnya. Iya. Kami sangat apresiasi sekali Pak Tito. Oke, baik. Ya, biar kita bisa sama-sama kami tetap mengawal Pak. Iya, baik. Siap. Ini saya tambahin bukan hanya ACM, tetapi KMK juga kan udah kembali. Iya, Kemenkam dari Iya, manajemen iya. Kemenkam. Iya. Iya. Makanya Mimels udah keduanya Mimels. Mimels. Iya. Iya. Mimels. Dan customer sangat senang sekali tadi dengan adanya melihat kita benar-benar sigap ya, berkoordinasi langsung dengan manajemen. Iya. Ini sangat luar biasa Pak, sangat Iya, iya. diapresiasi sekali oleh kami Iya. untuk tindakan ini. Terima kasih Pak Tito dan Iya. tim. Iya, terima kasih Bu. Ya. Kenapa seperti itu ya Pak Sekjennya? Jadi terkait laporan untuk dana titipan tadi itu nasional juga diterima di Mabes karena lebih dari 25 M kan. Iya. Cuman kami disarankan supaya lebih maksimal pelaporannya, minta dulu tanggapan dari Pradi juga. Oh, Iya. Jadi kami disampaikan bahwa ada 3 Pradi itu. Oke. Kami disampaikan kalau inisial S tersebut itu
Sleepy ya. Di Sleepy. Sleepy, Iya. kalau nggak salah. Yang pusatnya di Sleepy. Iya, iya. Pradi Bapak. yang kita Oh itu situ. Pradi Soho itu. Pradi Soho. Sekarang Pradi ada 5. Kalau yang Oh, di udah Sleepy 5. itu Pradi Soho. Iya. Itu si Hasibuan. Nah, Pak Oto Hasibuan. Oto. Iya. Oto ya benar. Di bawah Pak Oto Hasibuan. Iya. Jadi Grand Sleepy. secara ini laporan terkait itu sudah masuk juga, tinggal untuk menguatkan lagi ya kita harus ketemu juga dulu pada hari ini. Oke. Iya. Sama dengan customer, kalau ada customer yang melapor harus ketemu KBMI dulu, Iya. sama dengan yang proses ini tadi. Iya, iya, iya. Iya. Jadi- Jadi beliau sudah tahu juga Iya. bahwa di Mimers ada KBMI Ada yang KBMI. legal. Kami sudah disuruh tunjukkan juga legalitas tadi, kami sudah bahasakan semua Iya, iya. data-data. Sehingga beliau juga tentunya kalau ada customer yang melapor mungkin diarahkan dulu ke KBMI Iya. prosedurnya. Oke. baik. Nah, itu ada hikmahnya juga ya, Iya. Pak ya. Kita bisa ke sana juga dengan Iya, iya. adanya ini kan. Sehingga ada mereka mengenal bahwa Mimels ini sudah mempunyai wadah customernya Betul. ya yang memang legal. Iya. Yang memang secara hukum memang sudah legal ya, Pak ya. Iya, betul. Sehingga kita sudah diakui lah, Pak, Betul. seperti itu. Betul. Untuk mengayomi customer-customer yang lain, Iya, menjembatani. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang seperti ini lagi, Iya. mereka juga akan ingat untuk mengarahkan juga, maksudnya membantu untuk mengingatkan kembali untuk datang kepada komunitas kita. Iya, iya. Iya. Bu. Siap. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi rencana besok lusa lagi Pak. Mungkin ini bisa ini Iya. internal dulu aja ya. Udah ini, udah. Atau ada statement? Cukup. Oke, cukup. Cukup. Oke, Terakhir. terima